Assalamualaikum dulur, ketemu lagi di channel saya Didi Dekor ya. Nah, di video kali ini mau proses pembuatan list untuk lengkungan seperti ini ya dulur ya. Lengkungan ini proyeknya untuk photo booth dan gapura untuk pintu masuk ya. Nah, yang mau kita bahas nanti ini proses untuk pembuatan listnya ya. Nah, list yang untuk lengkungannya ya dulur ya, lengkungan. Nah, lengkungan seperti ini ya nanti ya untuk listnya. Oke, sebelum menonton jangan lupa di subscribe dulu ya dulur ya, supaya nantinya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya tentang proses-proses pembuatan dekorasi strofoam. Oke, langsung saja ini ya. Untuk listnya seperti ini ya. Nah, listnya ini seperti ini. Nah, nanti kita tempelkan di sini ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah lihat ya untuk video saya sebelumnya untuk pembuatan gambarannya ya. Nah, ini kita proses untuk ini ya pembuatan listnya ya. Nah, nanti ini yang kecil ini untuk sini ya, untuk bawah ya. Yang besar tadi untuk yang atas ini. Jadi ini listnya nanti double ya dulur ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini sisanya kita pakai yang untuk bawah ya. Sisanya yang bawah, yang besar tadi yang untuk atasnya gitu ya. Nah, seperti ini yang kecil yang bawah. Nah, terus yang besar tadi yang bagian atas ya. Oke. Untuk alat-alatnya ini kita menggunakan ini ya, trafo ya dulur ya. Trafo seperti ini. Nah, ini ada analognya ya. Nah, ini seperti ini ya. Untuk motong 3 meter biasanya kita menggunakan sekitar 90 sampai 95 ya. Tergantung kualitas styrofoamnya ya dulur ya. Nah, untuk ujungnya kita yang input kita kasih saklar seperti ini ya dulur ya. Nah, ini kita colokkan ke listrik yang ini, yang inputnya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita matikan seperti itu. Nah, untuk yang outputnya ini nanti ke ini ya, ke kawat ya. Nah, untuk ininya seperti ini. Untuk kawatnya kita menggunakan kawat Necklin 0,40 mili ya. Nah, untuk ininya kita menggunakan isolatornya, kita menggunakan bambu ya dulur ya. Bambu seukuran ya kurang lebih 1 jari ya. 1 jari atau enggak menggunakan tusuk sate atau menggunakan kayu juga bisa ya dulur ya. Yang penting isolator gitu ya. Yang penting jangan basah terutama ya untuk kayunya, sebagai pegangannya nanti takutnya nyetrum ya. Nah, ini kita menggunakan ini saja, bambu yang udah kering, lalu kita lilitkan ya untuk kawatnya ya. Bambu seperti ini ya. Nah, jadi nanti yang kita pegang itu bambunya ya dulur ya, bukan kawatnya ya. Nah, nanti untuk pemotongan panjang atau pendeknya bisa kita sesuaikan ya. Misal kita motong panjang ya nanti kita sesuaikan untuk panjangnya. Nah, untuk kawatnya seperti ini ya, untuk lebih jelasnya ya, kurang lebih benar dulur ya. Nah, seperti tadi ini sebelumnya kita mal dulu ya dulur ya. Kita mal seperti ini. Nah, ini nantinya jadi dua ini ya, dua apa namanya, dua biji ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini nanti untuk list lengkungan, yang ini yang besar ini untuk atasnya ya, yang untuk lengkungan di atas lengkungannya ya. Nah, ini ujungnya juga kita mal juga sebelumnya. Nah, ini ujungnya sama ya untuk malnya ya. Ini yang kecil-kecil ini untuk yang lengkungan tadi ya dulur ya. Oke, langsung saja kita proses untuk pemotongannya ya dulur ya. Nah, ini kita pemotongan 2 orang ya. Nah, ini cukup mudah ya dulur ya untuk pemotongan ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini turun, geser, turun. Nah, ini sudah jadi ya dulur ya, cukup rapi dulur ya. Ini intinya kita harus ini ya, harus seirama ya dulur ya. Semisal kita turun ya, teman kita
itu yang sebelah itu juga harus turun gitu ya. Oke, kita ini ya dulur ya, kita pemotongan lagi ya. Nah ini seperti ini ya. Nah ini kita harus fokus. Nah ini kalau teman-teman punya meja bisa pakai meja juga bisa ya, supaya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menunduk ya untuk proses pemotongannya. Cuma mejanya itu saya sarankan yang lurus ya, maksudnya yang lurus itu nggak melengkung. Semisal kita bagian tengah itu melengkung ke atas sedikit aja 1 cm itu sudah pengaruh ya untuk hasil kualitas dari listnya sendiri. Jadi disarankan listnya apa mejanya itu yang lurus ya dulur ya. Nah itu tadi yang besar itu yang untuk ini ya, yang untuk bagian atas ya. Nah ini yang besar ya, yang atas ini. Nah geser, turun. Nah ini udah jadi ya dulur ya. Nah seperti ini. Nah nanti yang sisanya ini yang masih nempel kita potong lagi ya. Ini nanti kita manfaatkan untuk bagian bawahnya ya. Nah jadi listnya ini enggak ada yang terbuang sama sekali ya dulur ya. Jadi untuk apa, list profilnya ini kita manfaatkan semuanya. Jadi untuk menghemat bahan juga ya, menghemat bahan, waktu juga sangat ini ya, sangat apa ya, terbantu intinya untuk waktunya nggak terlalu terbuang banyak. Terus apa ya, saya sarankan gini ya dulur ya, kita menggunakan styrofoam yang agak tebal ya. Jadi nanti supaya ini ya, kalau kita motong nanti yang mau kita pakai itu semisal yang besar itu bisa kepakai, yang kecil juga bisa kepakai juga ya. Kalau kita menggunakan yang tipis semisal 4 cm apa 5 cm itu kadang yang sisanya itu mau kita pakai lagi itu terlalu tipis gitu ya dulur ya. Jadi kurang apa ya, kurang gagah kayak gitu ya. Kalau kita menggunakan yang agak tebal itu insya Allah sih pakai semua ya, asal untuk ininya lurus semua ya. Untuk damparannya tadi semisal mejanya itu harus lurus, jadi untuk hasilnya juga ini ya maksimal gitu ya. Nah ini kita bersihkan dulu ya. Oke, mungkin sebelumnya bagi teman-teman ini ya yang mau membeli alat untuk pemotong styrofoam atau untuk alat mengukir dan lain-lain, atau untuk serbuk emas dan lain-lain, itu saya menyediakan ya dulur ya. Nah untuk pemesanan bisa menghubungin di WA saya di nomor 0822 2631 0192. Nah atau via Shopee juga bisa ya. Nanti untuk linknya saya cantumkan di deskripsi. Nah ini kita lanjut ke ini ya, untuk pemotongan list bagian apa ya, bagian atas lengkungan tadi ya dulur ya. Nah ini seperti ini. Jadi malnya ini tadi kita bolak-balik ya dulur ya, jadi supaya menghemat styrofoam kita bolak-balik. Nah kalau kita sudah sampai ujung seperti ini ya dulur ya, kita bantuan tusuk sate ya, supaya nanti styrofoamnya enggak ini ya, enggak apa ya namanya, enggak jatuh gitu ya. Waktu kita potong itu styrofoamnya enggak jatuh, yang ini yang sisanya itu tadi. Kalau yang kita potong ya tetap harus jatuh gitu ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya. Subscribe, like, comment, share.
Oke dulur, untuk pemotongan tadi sudah selesai ya. Untuk hasilnya seperti ini ya. Nah ini yang besar tadi, ini untuk yang bagian atas. Nah seperti ini ya. Nah yang kecil nanti untuk bagian bawah ya dulur ya, yang sisanya tadi. Nah ini untuk bagian bawahnya ya, seperti ini ya. Ini untuk bagian bawahnya, yang besar tadi untuk bagian atasnya ya. Nah ini sisanya. Nah ini kita tumpuk coba ya, seperti ini ya. Nah ini sisanya yang tadi kita potong ya. Nah ini jadi nggak ada yang terbuang ya. Untuk ketebalan styrofoamnya ini sekitar 8 cm ya dulur ya. Jadi untuk yang kecil ini sekitar 4 cm, yang besar 8 cm, jadi setengahnya ya. Oke lanjut kita ini ya, proses untuk menempelkan ya. Nah seperti ini mungkin nggak lama video ini ya. Yang kemarin ini sudah ada ya untuk videonya ya, mungkin teman-teman sudah menonton untuk proses untuk pembuatan ini ya. Oke dulur, untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Ini sudah kita pasang. Untuk pilarnya kemarin videonya juga sudah ada ya. Untuk pilar, untuk mainan seperti ini, yang ujung-ujung ini juga sudah ada ya. Yang mainan pilar yang kecil-kecil itu di video sebelumnya juga sudah komplit ya, sudah ada ya. Pilar terus sama mahkota yang untuk atasnya ini juga sudah ada ya untuk videonya. Oke ini yang sudah kita ini ya, sudah kita pasang. Untuk hasilnya seperti ini. Nanti mungkin tengahnya ini nanti akan diisi dengan banner atau bunga atau apa, atau kain hitam. Nah itu ini ya, terserah dari yang punya ya. Nah ini untuk pintu masuknya ya. Nah ini untuk foto booth. Nah ini seperti ini. Nah ini tampak sampingnya ya, tampak samping seperti ini ya dulur ya. Nah ini kita pemasangan menggunakan tali rapia ya dulur ya, dengan bantuan reng kayu. Nah ini diikat menggunakan tali rapia ya. Ini kebetulan kita menggunakan ram dari besi. Nah ini ada ini ya. Untuk belakangnya kita cukup menggunakan